Selamat siang anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama dengan Ibu Oni masih dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Ibu semua, apa kabarnya? Semoga anak-anak Ibu dalam keadaan sehat, semangat dalam belajar, dan selalu bersukacita. Oke, anak-anak, mari kita sekarang mempersiapkan diri kita untuk belajar bahasa Indonesia, masuk ke dalam buku tema 3, dan kita belajar pada subtema 3 juga ya, yaitu menyajikan hasil informasi menggunakan kata baku dan kalimat efektif ya. Menggali informasi dapat menggunakan tabel. Oke, sekali lagi, menggali itu artinya apa? Mencari, menemukan. Berarti menggali informasi itu dapat menggunakan tabel. Mengapa? Mengapa kita perlu menggunakan tabel? Karena tabel memudahkan untuk memahami informasi penting. Ya, tabel memudahkan untuk memahami informasi penting. Ya, kemudian informasi yang ditulis pada tabel adalah ide pokok setiap paragraf. Ya, berarti informasi yang sudah kita tulis itu gunanya adalah untuk mencari ide pokok pada setiap paragraf. Ya, terusnya ide pokok dapat diperoleh dengan membaca secara saksama, secara teliti, secara fokus, secara penuh perhatian. Ya, berarti kalau kita sudah menemukan atau ingin mencari ide pokok, berarti kita langkah awalnya adalah kita membaca secara saksama dengan keseluruhan isi teksnya. Artinya jangan membaca setengah-setengah, tapi kita baca dengan keseluruhan, dengan fokus dan teliti ya. Kemudian ide pokok tersebut dapat disajikan kembali, dapat ditampilkan kembali menggunakan kalimat sendiri. Setelah anak-anak sudah menemukan ide pokok tersebut, kita salin ulang dengan menggunakan kalimat atau bahasa sendiri agar mudah dipahami ya. Menyajikan kembali informasi harus menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Nanti anak-anak kalau kita membuat atau menyajikan informasi tersebut, kita perlu memperhatikan yang namanya kata baku dan kalimat efektif ya anak-anak. Nah, Ibu akan memberikan contoh teks, nanti kita akan belajar ya yang namanya menentukan ide pokok dan informasi penting dalam tiap-tiap paragraf ya. Untuk itu anak-anak yang ada di rumah silakan memperhatikan contoh teks yang Ibu akan tampilkan kepada anak-anak. Nanti kita akan belajar secara bersama-sama ya. Nah, anak-anak Ibu, seperti yang di awal tadi Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan contoh teks dengan kita menggunakan tabel ya. Nanti anak-anak di rumah silakan memperhatikan ada contoh teks tersebut. Nanti setelah kita baca teks tersebut, kita akan belajar untuk menentukan ide pokok dan informasi penting pada tiap-tiap paragraf. Kemudian kita akan salin ulang dengan menggunakan bahasa sendiri dari ide pokok yang telah kita temukan ya. Nah, Ibu akan membacakan teksnya dengan judul Es Joni Menghilang. Cuaca hari ini sangat panas ketika Joni pulang dari sekolah. Sesampainya di rumah, Joni merasa lelah dan kehausan. Kebetulan ibu sedang berada di dapur. Joni memberi salam kepada ibu dan meminta bantuan ibu untuk membuatkan minuman. Joni sangat senang minum jus buah. Yang kedua, ibu membuatkan jus buah mangga untuk Joni. Setelah itu, Joni menambahkan es batu agar jus itu semakin dingin. Joni meletakkan minumannya di atas meja dan Joni pergi untuk mengganti baju. Tak lama kemudian, Joni kembali dan es di gelasnya sudah habis. Joni bertanya kepada ibu di mana es batu yang sudah ia campur dengan jus. Ibu menjelaskan bahwa es batu Joni sudah mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat ke cair. Es batu yang berbentuk padat lama-kelamaan akan mencair karena diletakkan di dalam air dan berada di udara terbuka. Oleh karena itu, es batu Joni sudah mencair dan bercampur dengan jus buah mangga. Oke anak-anak, ada 3 paragraf yang sudah Ibu bacakan. Nanti kita akan belajar untuk menggunakan tabel pada ide pokok dan informasi penting. Sekarang masuk ke ide pokok paragraf pertama ya.
Ide pokok itu artinya apa? Bisa disebut dengan gagasan utama dan kalimat utama, ya. Dan pada umumnya terletak di awal paragraf. Sekarang kita lihat ide pokok yang paragraf pertama, bunyinya adalah, nah ini dia ya. Cuaca hari ini sangat panas ketika Johnny pulang dari sekolah. Terdapat di awal paragraf. Kemudian informasi pentingnya kita buat dengan singkat, padat, jelas. Dapat kita temukan dari ide pokok tersebut. Berarti bunyinya adalah cuaca hari ini sangat panas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ide pokok paragraf kedua. Ibu membuatkan jus buah mangga untuk Johnny. Itu paragraf kedua, ya. Kemudian informasi pentingnya adalah jus buah mangga buatan ibu, yaitu buatan ibu, ya. Kemudian yang ketiga adalah mencair adalah perubahan wujud dari benda padat ke cair. Sama juga terdapat di awal paragraf. Kemudian informasi pentingnya adalah perubahan benda padat ke cair, ya. Itu paragraf ketiga untuk informasi pentingnya. Sekarang kita menulis kembali menggunakan bahasa sendiri dari ide pokok yang sudah kita temukan. Kemudian bunyinya adalah, ini dia ya. Nanti kita belajar menggunakan bahasa sendiri setelah kita menentukan atau menemukan ide pokoknya. Berarti ide pokok yang sudah kita temukan bunyinya adalah seperti ini. Cuaca hari ini sangat panas ketika Johnny pulang dari sekolah. Ibu membuatkan jus buah mangga untuk Johnny. Itu sama semua ya, ada terdapat di ide pokoknya semua. Ketika panas, es Johnny mencair. Ya, untuk ide pokok paragraf ketiga itu kita buat sendiri. Ya, bunyinya ketika panas es Johnny mencair. Sementara dalam tabel tersebut bunyinya adalah mencair adalah perubahan wujud dari benda padat ke cair. Itu dipersempit. Ya, ada kata benda padat ke cair. Berarti bunyinya bahwa ketika panas es batu Johnny mencair. Es Johnny artinya itu ada es batu Johnny mencair. Itu masih kelanjutan dari awal paragraf tadi ya, masih kelanjutan dari penjelasan dari Johnny ya, seperti itu. Berarti kita buat kelanjutan dari kalimat sebelumnya sehingga menjadi ketika panas es Johnny mencair ya, anak-anak semua. Oke, anak-anak ibu semua, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Kita akan belajar kembali pada pertemuan selanjutnya. Dan anak-anak ibu yang ada di rumah, semangat dalam belajar dan selalu bersuka cita ya anak-anak semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.